Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah kelanjutan dari kisah kemarin, yakni residual memorinya Menir Evan dan juga Madam Airen. Dan malam hari ini giliran kita mendengarkan kisah yang sama tapi melalui point of view berbeda, yakni melalui residual memorinya Andreas dan juga Airin. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang baru saja menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari sesosok residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Dan sama halnya seperti Evan dan juga Airen, Andreas dan Airin ini adalah residual energi yang lain terakhir kehidupannya adalah di tahun 30-an. Dan izinkan saya terlebih dahulu menceritakan bagaimana kehidupan mereka dulu jauh sebelum si Dani dan juga Laila datang ke rumah mereka melalui residual memori mereka yang tertinggal. Secara umur, tahun terakhir Andreas hidup pada saat itu usianya sekitar 12-13 tahun. Sementara Airin usianya ada 2 tahun lebih muda di bawah Andreas. Dan kedua anak ini juga tidak pernah tahu kalau misalkan sebelumnya ayah dan ibu mereka ini sempat mengalami yang namanya proses menjajaki hidup dari titik nol. Karena memang ketika mereka ini lahir, posisinya waktu itu secara finansial si Evan dan juga si Airen ini sudah stabil. Yang mereka tahu pada saat itu adalah orang tua mereka menjadi salah satu orang yang terkaya di kota tempat mereka tinggal, mereka memiliki rumah yang bagus, mereka juga mendapatkan hak pendidikan di sekolah yang bisa dibilang elit pada saat itu. Bahkan saking memiliki kestabilan dalam hal ekonomi, keluarga Evan ini memiliki beberapa binatang peliharaan kesayangan mereka, yaitu kuda, karena memang pada saat itu anak-anaknya Evan ini juga suka berkuda, tapi waktu itu memang mereka tidak memelihara secara langsung di rumah, melainkan dititipkan kayak semacam di sebuah range gitu. Tapi memang karena si Evan ini memiliki satu keterikatan batin yang sangat kuat dengan salah satu kuda yang dipelihara dia, akhirnya satu kuda tersebutlah yang selalu dibawa Evan ini ke rumah, yang selalu menemani si Evan setiap kali si Evan ini trop gitu ya, atau jalan-jalan. Dan kuda tersebut adalah seekor kuda betina yang diberi nama Delilah oleh si Evan. Dan Delilah ini bukan hanya sekedar kuda ya bagi keluarganya Evan, karena mereka ini sangat dekat. Kemana-mana Evan itu selalu bersama dengan Delilah. Jadi meskipun pada saat itu mereka sudah punya kendaraan, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, maka Evan akan lebih memilih untuk menunggangi si Delilah. Begitu juga dengan si Andreas. Andreas dan Airin ini sangat menyayangi Delilah. Mereka ini sering sekali merawat Delilah ketika Delilah ini lagi ada di rumah dan orang tua mereka sedang berangkat kerja. Cuma memang pada saat itu Andreas ini belum diizinkan oleh si Evan untuk menunggangi Delilah. Karena menurut Evan pada saat itu si Delilah ini kan termasuk kuda yang sangat tinggi. Sedangkan Andreas ini dinilai belum terlalu panjang gitu kakinya untuk menunggangi Delilah. Mereka berdua, si Andreas dan Airin ini bisa dibilang kakak beradik yang jarang akur sebenarnya. Maksudnya yang namanya kakak adik kan pasti ada yang namanya berantem, rebutan sesuatu. Bahkan mereka juga sering ngelapor satu sama lain ke orang tua mereka. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati mereka ini saling sayang. Dan jujur melalui residual memori mereka berdua ya, saya tidak terlalu banyak melihat mereka pernah melakukan aktivitas di luar rumah atau bersosialisasi dengan teman-teman mereka, dengan sekitar mereka. Itu jarang sekali. Saya nggak tahu apakah mereka ini bisa digolongkan sebagai anak yang introvert atau tidak, tapi yang jelas memang dalam residual memori mereka ini kebanyakan menghabiskan waktu di dalam rumah mereka sendiri setelah pulang sekolah. Dan long to short, kita langsung skip ya ke titik dimana kemudian si Andreas dan Airin ini bertemu dengan sosok bernama Laila dan juga Dani. Bahwasanya dia sebenarnya kaget ketika awal si Laila dan Dani ini datang ke rumah mereka. Karena memang si Airin ini tidak pernah menceritakan tentang sosok si Laila sebelumnya kepada anak-anaknya. Tapi waktu pertama si Laila datang ke rumahnya, waktu itu si Andreas memang udah agak ngeh ya, karena menurut dia si Laila ini memiliki wajah yang cukup mirip dengan ibunya. Dan dalam pertemuan tersebut, akhirnya si Airen ini mengatakan kepada anak-anaknya bahwasanya itu adalah Laila dan Dani, adik perempuan dan juga adik iparnya si Airen. Dan pada saat itu Airen juga menjelaskan kepada Andreas dan Airin bahwasanya bibi dan paman mereka tersebut akan tinggal sementara di rumah mereka. Andreas bilang ketika pertama kali si Laila
Laila dan juga suaminya itu datang ke rumah mereka, mereka ini belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi benar-benar masih full berbahasa Belanda. Sedangkan waktu itu kan si Andreas sama si Eirin itu betul-betul lahir dan tumbuh di Indonesia. Jadi di situ sempat terjadi miskomunikasi antara si anak-anaknya Eirin sama si Laila dan juga si Dani. Karena memang semenjak si Andreas dan Eirin ini lahir, ibu mereka, ayah mereka itu hanya mengajarkan bahasa Indonesia saja kepada mereka. Mereka jarang sekali menggunakan bahasa Belanda di rumah. Dan mungkin karena orang-orang yang ada di rumah tersebut terbiasa bicara dengan bahasa Indonesia kan sehari-hari, barulah mungkin berjalan beberapa bulan kemudian, si Laila dan si Dani ini mungkin belajar secara otodidak bicara bahasa Indonesia. Akhirnya mereka ya semuanya lancar bahasa Indonesianya. Dan sebenarnya tidak pernah ada perasaan personal yang menyangkut antara Andreas, Eirin dengan Laila dan Dani. Karena menurut mereka ya udahlah urusan orang tua, kami mah taunya main aja, sekolah dan tidur di kamar. Hanya saja memang kalau menurut si Andreas pada saat itu karena mereka kan tidak terbiasa dengan keberadaan orang asing di rumah mereka. Memang ada rasa tidak nyaman di hati mereka ketika ada orang yang ibaratnya bukan keluarganya mereka yang biasa mereka lihat gitu ya. Tiba-tiba ada di rumah bolak-balik ke sana ke sini dengan semaunya mereka. Itulah yang pada akhirnya membuat si Andreas dan Eirin ini jadi lebih banyak menghabiskan waktu mereka ketika ada di rumah itu hanya di dalam kamar aja. Jadi mereka main, mereka mengerjakan PR, mereka ngobrol, chit-chat itu cuma di dalam kamar aja karena mereka udah gak nyaman lagi ada di luar kamar. Andreas dan Eirin juga sama-sama setuju bahwasanya mereka berdua ini tidak memiliki kecocokan berkomunikasi dengan Laila dan suaminya. Maksudnya secara pembawaan dan sifatnya mereka ya, si Andreas dan Eirin ini gak suka. Karena menurut si Andreas ya, Laila dan Dani ini sama-sama memiliki sifat yang sangat bossy. Jadi ibaratnya gini, bisa aja sewaktu-waktu secara tiba-tiba ketika si Andreas dan Eirin ini lagi asik di dalam kamarnya mereka, Laila ini tiba-tiba aja akan memanggil salah satu dari mereka dan meminta mereka untuk mencuci piring kotor bekas makan dia atau suaminya. Dan menurut si Andreas itu adalah hal yang aneh. Maksudnya gini, Andreas kan berpikirnya kamu kan numpang di rumah sini gitu ya. Kemudian yang makan kan kamu. Apa sih salahnya kalau misalkan mencuci piring bekas makan kamu sendiri? Karena hal tersebutlah yang diajarkan oleh ibunya si Andreas sejak si Andreas kecil. Jadi mereka tuh sudah terbiasa diajarkan disiplin. Bahkan si Laila ini juga sering menyuruh si Eirin untuk datang ke dalam kamar yang dia tempati dan disuruh membereskan, menyapu gitu kamar mereka yang pada saat itu posisinya memang sudah sangat berantakan dan jorok. Dan biasanya setelah mereka menyuruh anak-anak tersebut untuk membereskan kamar mereka, si Laila dan si Dani ini justru enak santai-santai aja sambil minum teh di halaman belakang. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Laila dan Dani selalu melakukan hal tersebut kepada Andreas dan Eirin setiap kali orang tua mereka itu lagi nggak ada di rumah. Ada satu hal lucu yang diungkapkan oleh si Andreas ya tentang diri Dani. Jadi kalau menurut Andreas, secara pribadi dia menilai Dani adalah seseorang yang sangat jorok. Nggak tahu kenapa si Andreas selalu merasa bahwasanya si Dani itu kok bau badannya beda gitu, kayak orang yang jarang mandi. Dan ada satu kebiasaan Dani yang pada akhirnya membuat si Andreas ini seperti menjaga jarak dari pamannya itu. Jadi kalau menurut si Andreas, setiap kali si Dani ini lagi ngomong, lagi bicara, dia akan memuncratkan kayak semacam air liur gitu loh. Dan hal tersebut membuat si Andreas dan Eirin ini merasa agak jijik. Karena menurut dia itu adalah sesuatu hal yang jorok. Dan karena sempat merasa bahwasanya perlakuan, sikap yang ditunjukkan oleh si Laila dan Dani kepada Andreas dan Eirin setiap kali orang tua mereka nggak ada di rumah itu sudah keterlaluan. Ibaratnya mereka lagi santai-santai, mereka lagi belajar di dalam kamar, tiba-tiba aja disuruh ini itu sama paman dan bibinya. Akhirnya hal tersebut membuat si Eirin dan Andreas ini kan ngerasa kesel, yang ngerasa bete. Dan mereka ini sempat ngaduin hal tersebut kepada ibu mereka. Karena waktu itu memang si Evan kan jarang di rumah ya, jadi mereka ngadunya sama si Eirin. Tapi sayangnya memang waktu itu si Eirin ini kayak mengacuhkan aduan mereka. Jadi cenderung kayak nggak percaya dengan ucapan anak-anaknya sendiri. Bahkan pada saat itu si Eirin ini dengan terang-terangan bilang kalau dia nggak percaya Laila bisa berbuat seperti itu kepada anak-anaknya si Eirin. Karena menurut dia si Laila ini orang yang baik. Dan karena jarang dipercaya oleh orang tuanya sendiri gitu ya, si Eirin kayak selalu cuek dengan aduan-aduan mereka. Pada akhirnya Andreas dan Eirin ini jadi ngerasa males gitu, kayak ngerasa kapok untuk mengadu kepada ibu mereka. Jadi ya sudahlah, mereka telan sendiri aja, mereka simpen sendiri aja rasa tidak nyaman, rasa tidak suka yang ditimbulkan dari paman dan bibi mereka. Dan Andreas bilang ya, selama Dani dan Laila tinggal di rumah mereka, Dani ini
sering sekali mengabaikan peringatan yang pernah diberikan oleh Irene dan juga si Evan kepada dia, yakni jangan merokok di area rumah tersebut. Karena asal kalian tahu, pada saat itu Erin ini ternyata mengidap penyakit semacam asma yang membuat dia tidak bisa menghirup terlalu banyak asap, apalagi asap rokok. Dan hal tersebut membuat si Andreas ini kayak ngerasa nggak nyaman. Maksudnya gini, dia kan kakaknya si Erin ya. Setiap kali si Dani itu lagi ngerokok di dalam rumah, kan ada Erin. Dan asapnya itu kan pasti kecium ya, namanya orang asma kan sensitif. Hal tersebut akan membuat si Erin ini kayak sesak nafasnya. Dan Andreas sempat menegur pamannya loh. Dia sempat memperingatkan pamannya dengan cara baik-baik. Paman, tolong jangan merokok di dalam rumah. Erin nafasnya sesak. Cuma pada saat itu tanggapannya si Dani, yang terlihat dari dalam residual memorinya si Andreas ya. Si Andreas ini justru ditoyor kepalanya oleh si Dani sambil ketawa-ketawa si Daninya. Dan waktu itu si Dani nggak berhenti sama sekali ngerokok. Dia malah semakin menghembuskan asap rokoknya ke atas. Dan ya udah, si Andreas nggak bisa berbuat apa-apa karena dia pikir ya dia nggak mungkin ngelawan orang tua dong. Dan khusus untuk kasus merokok ini, Andreas langsung mengadukannya kepada Evan. Karena pada saat itu Andreas sudah berpikir ibunya tidak mungkin akan percaya dengan hal tersebut. Dan sebenarnya tanggapan Evan kepada anak-anaknya atas aduan tersebut cukup positif ya. Maksudnya kayak ya Evan menanggapi. Dan Evan juga bilang kepada Andreas, nanti papi akan menegur. Hingga kemudian di suatu pagi, posisinya pada saat itu si Dani ini sudah bekerja ya sama Evan ya. Ketika mereka berdua ini mau berangkat kerja, waktu itu kan posisinya Evan dan si Dani ini berdiri di teras depan rumah. Dan si Andreas ini diam-diam keluar gitu dari kamarnya. Dia mau ngintip apa yang sedang dibicarakan oleh si Evan dan juga si Dani. Jadi pada saat itu memang posisi pintu tersebut, pintu depan itu agak terbuka sedikit. Dan si Andreas itu kayak sedikit mengintip gitu loh, ngelongok keluar. Dan Andreas bilang pada saat itu dia memang mendengar Evan menegur si Dani dengan cukup keras ya. Supaya si Dani ini nggak lagi merokok di dalam rumah. Karena memang tidak ada satupun anggota di rumah itu yang suka dengan bau rokok. Terlebih lagi ketika si Erin ini memang memiliki penyakit yang sangat sensitif dengan bau-bauan rokok. Bahkan pada saat itu Evan juga sampai bilang ke Dani kalau misalkan mereka harus menuruti segala peraturan yang ada di rumah tersebut kalau memang Dani dan Laila masih ingin menumpang di sana. Namun setelah kejadian tersebut, setelah si Evan ini menegur si Dani dengan sangat keras, di suatu harinya ketika orang tuanya si Andreas dan si Erin ini lagi nggak ada di rumah, tiba-tiba saja si Dani yang pada saat itu sudah pulang kerja duluan, itu mendatangi kamarnya si Andreas dan juga si Erin. Ketika masuk ke dalam kamar anak-anak tersebut, si Dani ini langsung marah-marah. Dia teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk mukanya si Andreas dan Erin. Yang pada intinya waktu itu si Dani ini mengungkapkan kemarahannya karena dia merasa sudah diadukan kepada si Evan perihal masalah dia merokok di dalam rumah. Karena menurut si Dani waktu itu ngerokok itu bukan sesuatu yang besar. Hei, ngapain diaduin ke papi kalian? Dan pada saat itu situasinya Andreas dan Erin ini lagi ngerjain PR loh. Jadi mereka lagi duduk di atas kasur gitu ya. Lagi ada beberapa buku yang mereka buka di atas kasur. Dan mereka itu dimarahin sambil diplototin. Cuma waktu itu si Andreas langsung memberikan isyarat kepada adiknya. Dia kayak ngasih lirikan mata gitu ya kepada si Erin. Maksudnya supaya Erin ini nggak usah menjawab apapun perkataannya si Dani. Karena menurut si Andreas, apapun yang diucapkan oleh si Dani, kalau misalkan dilawan ya nggak akan ada habis-habisnya. Kita skip lagi, kita melompat waktu lagi yang cukup lama gitulah ya. Suatu hari ketika si Laila dan si Dani ini sudah tinggal cukup lama di rumah mereka, udah mungkin sekitar hampir 2 tahunan ya saya rasa. Pada saat itu situasinya si Erin ini lagi berada di halaman depan. Dia lagi bermain bersama si Delilah, kuda mereka. Jadi waktu itu dalam residual memorinya Erin, Delilah ini kayak lagi ngejar-ngejar pelan gitu kan ya si Erin sambil bawa kayak semacam ikatan rumput gitu yang ada bunga-bunga putihnya terus digini-giniin di depan Delilah. Nah ketika lagi bermain tersebut, entah bagaimana ceritanya, entah bagaimana munculnya, tiba-tiba saja si Erin ini ngeliat ada si Dani lagi jalan menuju ke bagian belakang rumah mereka. Jadi pada saat itu si Erin kan ngerasa penasaran dong apa yang dilakukan oleh si Dani, karena di area belakang rumah mereka itu udah nggak ada apa-apa, jadi benar-benar mentok. Dan pada saat itu si Erin sampai meninggalkan Delilah dulu untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh si Dani selanjutnya. Jadi dia kayak merindik gitu ya sambil ngeliatin, memperhatikan semakin dekat. Dan waktu itu kalau menurut Erin, rupanya si Dani ini masuk ke dalam pintu akses kedua menuju basement. Kalau kalian sudah menonton partnya si Evan dan juga Irene kemarin, kalian pasti tahu bahwasanya basement tersebut memiliki 2 akses pintu. Akses yang pertama melalui bagian dalam rumah dan akses yang kedua melalui bagian belakang luar rumah.
Dan waktu itu yang dilihat oleh si Eirin adalah si Dani masuk melalui pintu akses yang kedua. Dan menurut si Eirin pada saat itu si Dani masuk sambil menggunakan baju yang berlapis-lapis gitu ya. Rambutnya gimbal karena udah lama nggak disisir atau gimana nggak ngerti. Tapi pada saat itu yang diperhatikan oleh si Eirin adalah Dani seperti membawa sebuah mangkok ya. Mungkin ukurannya 2 kepal tangan orang dewasa kalau kata si Eirin. Kemudian mangkok tersebut ditutup oleh kain lap dan di atas kain lap tersebut ada beberapa kerumunan lalat-lalat kecil gitu. Dan Eirin ngerasa aneh, ini apa yang dibawa sama pamannya? Kayaknya sesuatu yang jorok dan ngapain dibawa ke basement? Dan pada akhirnya setelah melihat hal tersebut, Eirin ini larilah masuk ke dalam rumah. Dia menemui si Andreas yang pada saat itu memang juga ada di rumah. Jadi mereka ini udah sama-sama pulang dari sekolah. Eirin tentu mengadukan segalanya kepada Andreas dan mereka berdua sama-sama berpikir, mereka sependapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh si Dani pada saat itu adalah sesuatu yang salah dan mencurigakan. Kenapa seperti itu? Karena sepengetahuan Andreas, orang tua mereka sama sekali tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk ke ruangan basement. Karena pada saat itu, ruangan basement di rumah mereka itu sangat gelap dan tidak pernah dimasuki oleh satu orang pun semenjak hari pertama rumah tersebut jadi dibuat. Jadi memang nggak ada akses listrik, nggak ada akses apapun itulah. Jadi betul-betul dibiarin kosong, bahkan nggak dijadikan gudang. Dan karena Andreas serta si Eirin ini adalah tipe-tipe anak yang penurut, tentu mereka akan menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Sejak mereka kecil pun mereka nggak pernah kepo tentang apa yang ada di ruangan basement. Mereka bahkan hampir lupa kalau pada saat itu rumah mereka itu ada ruangan basementnya. Tapi ketika kemudian mereka menyadari fakta bahwa si Dani ini sudah bisa keluar masuk ke basement, bahkan melalui pintu akses kedua, disitulah mereka merasa ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan memang pada saat itu Andreas bilang dia nggak mau terlalu ikut campur dengan apa yang dilakukan oleh si Dani. Meski dia tahu dan curiga bahwa sepertinya yang dilakukan oleh Dani itu adalah sesuatu hal yang tidak baik di dalam basement gitu ya. Nggak tahu, dia punya feeling aja gitu. Tapi dia belum memiliki cukup keberanian untuk tiba-tiba masuk ke dalam basement, pengen memergoki apa gitu. Dan akhirnya memang pada saat itu si Andreas ini kembali mengadukan hal tersebut kepada ibu mereka. Kenapa si Andreas tidak mengadukan kepada Evan? Karena menurut Andreas pada saat itu si Evan ini kalau pulang kerja itu selalu dalam kondisi yang capek gitu ya. Dalam kondisi yang mungkin tidak enak diajak ngobrol. Jadi kayak si Evan ini kan merasa segan. Tapi ya lagi-lagi tanggapan Eirin seperti biasanya. Eirin tidak mempercayai hal tersebut karena dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan pada saat itu si Eirin sampai memarahi si Andreas yang dianggap sebagai kakak tertua di rumah tersebut. Andreas ini dianggap selalu mencari-cari alasan supaya si Eirin ini benci sama si Layla dan akhirnya dia ini nanti mengusir Layla dan Dani dari rumah tersebut. Jadi si Eirin ini bawaannya curiga aja gitu sama anak-anaknya. Dan tanggapan yang diberikan oleh si Eirin kepada anak-anaknya pada saat itu tentu saja membuat kedua anaknya itu merasa kecewa ya. Karena mereka merasa suara mereka tuh kayak nggak didengar. Mereka itu kayak nggak dipercaya gitu sama orang tua mereka sendiri. Jadi mulai saat itu mereka berdua ini memutuskan untuk ya udahlah kita diem aja. Kalau kita pengen tahu apa yang dilakukan oleh si Layla dan Dani di dalam basement, kita cukup memperhatikan mereka dari kejauhan aja. Jadi ya semenjak saat itu Andreas dan Eirin ini memutuskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Layla maupun Dani. Bahkan mereka beberapa kali sempat memergoki Layla dan Dani ini secara diam-diam berjalan menuju basement. Baik itu melalui akses pintu pertama yang ada di dalam rumah maupun dari pintu akses kedua yang ada di luar rumah. Jadi memang sudah fix waktu itu si Andreas dan Eirin meyakini bahwa si Layla dan si Dani memang sudah sering dan sudah terbiasa untuk bolak-balik basement. Cuma mereka waktu itu memang tidak memiliki bukti. Maksudnya kalau zaman sekarang mungkin kita bisa ambil foto, kita bisa ngambil video kan ketika orang tersebut masuk ke basement. Tapi kan pada saat zamannya si Andreas dan Eirin hidup dulu, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi yang selalu ditekankan oleh si Andreas maupun si Eirin ya, setiap kali melihat si Layla dan Dani ini masuk ke dalam ruangan basement adalah Layla ataupun si Dani itu pasti selalu membawa mangkuk di tangan mereka yang ditutupi dengan kain lap. Bahkan terkadang ada beberapa ekor lalat yang terlihat mengerumuni bagian atas dari mangkuk
mangkuk yang tertutup tersebut. Dan sampai saat itu Erin maupun si Andreas sama sekali nggak tahu isi dari mangkuk tersebut apa. Dan sampailah pada akhirnya kita ke titik di mana kejadian mengerikan tersebut terjadi menimpa keluarganya Evan. Dan di bagian ini adalah bagian ketika si Andreas dan juga si Erin ikut dieksekusi. Mereka dua orang anak-anak yang sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu, tapi justru ikut terseret dalam tragedi pembantaian yang sadis. Jadi di malam tersebut, Andreas dan Erin ini sama-sama tertidur di dalam kamar mereka. Dan sebagai informasi saja, Andreas dan Erin ini memang menempati satu kamar yang sama, tapi berbeda ranjang ya. Karena kamar tersebut kan lebar, jadi memang dibagi menjadi dua sekat. Satu sekat khusus untuk si Andreas, satu sekat khusus untuk si Erin. Andreas dan Erin sama-sama bilang bahwa mereka sama sekali tidak memiliki firasat apapun tentang apa yang akan terjadi di malam itu. Bahkan sebelum tidur pun si Irene, maminya mereka, itu sempat masuk ke dalam kamar mereka untuk mengucapkan selamat malam, kemudian mengecup kening mereka satu persatu. Dan Andreas bilang memang malam hari tersebut dia sengaja mengajak Erin ini tidur jauh lebih awal karena memang keesokan harinya di sekolah mereka ini kayak akan menghadapi semacam ujian gitu loh. Jadi setelah selesai belajar, Andreas dan Erin ini langsung berangkat tidur. Dan ketika mereka sudah sama-sama tertidur lelap, mereka juga nggak tahu pasti pada saat itu jam berapa, tiba-tiba saja si Andreas ini mendengar ada suara orang berteriak-teriak dari arah luar kamar mereka, itu memanggil namanya si Andreas dan juga si Erin. Dan Andreas ini memang tipe-tipe orang yang mudah terbangun oleh suara sekecil apapun. Makanya ketika ada suara orang teriak di luar sana, Andreas lah yang pertama kali bangun. Dan Andreas bilang pada saat itu ketika dia mendengar suara tersebut ya, dia langsung tahu kalau itu adalah suara si Irene. Dan ketika si Andreas menyadari bahwasannya itu adalah suara ibu mereka, Andreas ini langsung lompatlah dari kasur menuju ke kasurnya si Irene. Dia membangunkan si Irene. Dia tahu bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah mereka, sampai ibu mereka teriak-teriak seperti itu. Dan tidak lama berselang terdengarlah suara ketukan pintu gitu ya, yang sangat terburu-buru gitu di pintu kamarnya si Andreas dan juga si Erin. Dan ketika si Andreas membuka pintu kamar mereka langsung melihat sosok si Irene berdiri di depan pintu ya. Dan waktu itu Andreas memperhatikan bagaimana wajah ibunya terlihat sangat panik dan tangan dia tuh sampai gemeteran. Dan Andreas bilang ya, sebenarnya pada saat itu dia pengen sekali langsung memeluk ibunya untuk menenangkan. Tapi sayangnya memang apa yang direncanakan oleh si Andreas itu tidak sempat dia lakukan. Ya, semuanya terjadi dengan begitu cepat. Andreas dan Erin ini sama-sama menyaksikan kejadian yang sama sekali tidak ada jedanya pada saat itu. Jadi Andreas bilang dia melihat ada sosok Laila berlari dari arah belakangnya si Irene. Dengan secepat kilat tiba-tiba saja si Laila itu menarik rambutnya si Irene ya dari belakang gini. Kemudian menyeret si Irene mungkin sekitar beberapa meter menjauhi area bagian depan kamarnya Andreas dan juga Erin. Dan sebenarnya pada saat itu kata Andreas dia sempat ingin menolong ibunya, tapi nggak sempet, tangan ibunya tuh nggak ketangkep sama si Andreas. Dan setelah si Laila ini berhasil menyeret tubuhnya si Irene berjarak mungkin 2 meteran lah gitu ya dari depan kamarnya Andreas dan juga Erin, pada saat itu si Laila langsung menjatuhkan badannya si Irene itu tertelungkup posisinya ya di atas lantai. Kemudian dengan sigap si Laila langsung menunggangi bagian punggungnya si Irene, menarik rambutnya seperti ini, kemudian menggorok bagian lehernya si Irene. Dan semua hal tersebut disaksikan dengan jelas oleh si Andreas dan juga si Erin. Dan waktu itu yang paling jelas terlihat sangat terpukul dengan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka adalah Erin. Erin menjerit dengan sangat histeris sampai dia jatuh di lantai dalam posisi terduduk dan menangis. Dan jujur pada saat itu si Andreas nggak bisa berbuat apa-apa. Kakinya gemeter, dia kebingungan harus gimana. Di satu sisi dia pengen menyelamatkan ibunya, tapi di sisi lain dia tahu Erin harus dia tenangkan. Bahkan dalam komunikasi kami pada saat itu dia bilang kepada saya, itu adalah salah satu momen yang tidak pernah bisa dia hilangkan di dalam ingatannya ya. Dan dia selalu terpukul setiap kali mengingat hal tersebut terjadi kepada ibunya. Dia menyaksikan benar bagaimana waktu itu tubuh ibunya menggelepar di lantai dan Andreas nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sebelahnya dia mendengar Irene nangis jejeritan, dia terpukul, dia ketakutan. Dan waktu itu si Andreas yang ngerasa seluruh badannya gemeteran, dia sempat melihat bagaimana dengan santainya Laila ini berlari sebentar ke arah belakang untuk mengambil mangkok kuningan yang sempat dia jatuhkan ketika mengejar si Irene sebelumnya. Dan setelah mangkok tersebut sudah ada di tangan dia, dengan tanpa punya hati dan perasaan, nggak punya naluri dan kemanusiaan, si Laila itu
memeras bagian luka yang ada di leher ibunya si Andreas supaya darahnya itu bisa keluar lebih banyak. Dan darahnya itu ditampung di dalam mangkok yang dia bawa. Dan kalian bayangkan anak sekecil itu harus menyaksikan eksekusi yang luar biasa sadis di depan mata mereka. Mereka saling berpelukan. Si Eirin gak berani ngeliat, tapi si Andreas itu gak tahu kenapa matanya terpaku aja untuk menyaksikan detik demi detik ibunya diperlakukan seperti itu. Hingga pada akhirnya ketika si Layla sudah merasa selesai urusannya dengan si Eirin, si Layla ini langsung mengarahkan pandangannya kepada dua anak-anak tadi. Jadi ibaratnya kalau sebelumnya dia selalu melihat ke bawah, dia fokus untuk mengambil darahnya si Eirin ya. Tiba-tiba saja ketika dia sudah merasa selesai, dia langsung mengarahkan pandangannya seperti ini ke arah si Andreas dan juga si Eirin. Dan waktu itu tentu saja si Andreas merasa shock. Dia langsung merasa bahwasanya itu adalah giliran dia dan adiknya yang akan dieksekusi dengan cara yang sama seperti ibu mereka. Perasaannya si Andreas sudah curiga aja, karena pada saat itu si Layla memang kembali menggenggam senjatanya dia. Meskipun pada saat itu Andreas dan Eirin sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, tapi satu hal yang pada saat itu Andreas dan Eirin ketahui adalah mereka harus segera pergi dari sana, berlindung dan bersembunyi. Dan secara refleks aja, pelukan yang waktu itu sempat terjadi di antara Eirin dan juga si Andreas itu terlepas. Mereka sama-sama pengen menyelamatkan diri. Tapi mungkin yang namanya spontan ya, mereka juga nggak kepikiran harus gimana-gimana. Pada akhirnya mereka ini larinya ke dua arah yang berbeda. Jadi mereka ini terpisah. Kalau pada saat itu si Eirin ini lari langsung ke lantai 2, sementara kalau si Andreas memilih untuk lari ke arah belakang, masih di lantai pertama. Karena pada saat itu si Andreas berpikir dia ingin menemui ayahnya. Dia ingin ketemu sama si Evan. Karena perlu digarisbawahi di sini, si Andreas sama sekali tidak tahu bahwasanya si Evan juga sudah dieksekusi lebih dahulu oleh si Dani di dalam kamar. Dan dalam situasi tersebutlah si Andreas ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya si Layla ternyata memutuskan untuk mengejar si Eirin lebih dahulu ke lantai 2. Dan ketika Andreas sudah sampai di depan pintu kamar orang tuanya, waktu itu hal pertama yang dilihat oleh Andreas adalah pintu kamar tersebut sudah terbuka, sudah lepas dari engselnya. Nah, di situ perasaannya si Andreas sudah nggak enak tuh, udah duk-duk, duk-duk, duk-duk. Andreas kemudian memberanikan diri untuk mengintip dari balik tembok. Dan pada saat itu si Andreas bilang dia sempat mendengar ada suara kayak suara orang ngorok. Suaranya tuh kurang lebih kayak gitu. Dan pada saat itu si Andreas ini berusaha untuk berpositif thinking bahwasanya suara tersebut adalah suara papi. Papi mungkin masih tidur. Tapi ketika kemudian Andreas ini melongo ke arah dalam, dia melihat apa yang terjadi kepada ayahnya, justru hal paling menakutkan dalam kehidupannya yang kembali harus dia lihat. Waktu itu kata Andreas, dia melihat ayahnya sedang dalam posisi diiris lehernya oleh si Dani. Jadi si Dani itu lagi duduk di atas punggung ayahnya, kepala ayahnya lagi dinaikin gini, kemudian lagi di gitu-gituin loh. Dan suara yang seperti suara orang ngorok yang didengar oleh si Andreas tadi, itu adalah suara kesakitan yang dikeluarkan oleh si Evan ketika lehernya dipotong. Dan Andreas bilang, dia sangat ingin menjerit ketika menyaksikan hal tersebut berlangsung di depan kedua matanya. Tapi nggak tahu kenapa si Andreas ini kayak menyadari kalau misalkan pada saat itu dia tidak boleh berisik. Kalau dia berisik nanti itu bahaya buat Eirin dan juga buat diri dia. Karena dia sudah memahami bahwasanya waktu itu situasinya papi sama mami dia udah nggak ada. Jadi mau nggak mau kalau mereka berdua pengen selamat, ya mereka nggak boleh berisik. Mereka harus keluar dari rumah tersebut tanpa membuat si Layla maupun si Dani menyadarinya. Jadi meskipun waktu itu perasaannya hancur ya melihat ayah dan ibunya diperlakukan seperti itu, dia sedih luar biasa, badannya gemeter karena ketakutan. Si Andreas ini sampai harus menutup mulutnya seperti ini. Dia merinding gitu menjauhi pintu kamar dari orang tuanya. Barulah setelah agak jauh dia berlari untuk mencari si Eirin. Karena tujuan Andreas pada saat itu adalah ingin membawa si Eirin keluar dari dalam rumah dan meninggalkan semuanya. Dan asal kalian tahu ya, dalam komunikasi kami, Andreas, anak yang usianya masih 12-13 tahun, sempat mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dan pertanyaan itu adalah, kenapa harus ada manusia sejahat itu di dunia? Kenapa Tuhan harus menciptakan orang-orang jahat tersebut hidup di dunia? Dan kembali lagi ke Andreas, pada saat itu dia sudah menyadari benar
bahwa dia sudah menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Eirin dan juga dirinya. Jadi meskipun pada saat itu hatinya hancur lebur dan ketakutan yang luar biasa, Andreas tetap berusaha untuk mencari di mana keberadaannya si Eirin. Dan sebagai penggambaran untuk kalian ya, waktu itu si Andreas ini lari mengelilingi lantai dasar dari rumah tersebut, dari ruang depan, ruang tengah, sampai ke ruang belakang. Tapi waktu itu si Andreas sama sekali tidak berani mengeluarkan suara untuk memanggil si Eirin. Dan Andreas bilang alasannya adalah karena dia tidak ingin membuat si Dani ataupun si Layla mengetahui kalau waktu itu Andreas sedang mencari Eirin. Dan ketika sedang berusaha untuk mencari keberadaan adiknya, tiba-tiba saja si Andreas ini mendengar ada suara teriakan kesakitan yang berasal dari lantai 2. Dan pada saat itu Andreas tahu bahwasanya suara itu adalah suaranya si Eirin. Dan Andreas bilang pada saat mendengar suara Eirin yang berteriak kesakitan gitu ya, kayak lagi ketakutan, jantungnya sudah berdebar dengan sangat cepat, perasaannya sudah tidak enak. Namun dia berusaha untuk meyakinkan dirinya, dia menguatkan hatinya meski dengan kedua kaki yang udah gemeteran. Andreas tetap berusaha untuk berlari ke lantai 2 dan menemui adiknya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian ya, bahwasanya ruangan 2 itu ruangannya tidak sebesar lantai pertama. Jadi hanya ada satu ruang tengah, ruang inti gitu ya, 2 buah kamar dan ada kamar mandi saja. Dan 2 kamar yang ada di lantai atas tersebut adalah kamar kosong yang sebelumnya memang sempat digunakan oleh Andreas dan juga Eirin ketika mereka ini masih balita. Jadi ketika mereka kecil, mereka tidurnya memang di lantai atas. Tapi ketika kemudian mereka ini sudah beranjak dewasa, sudah di atas usia 7 tahunan, Andreas dan Eirin ini sama-sama berpikir bahwasanya untuk tidur di lantai 2 itu perlu effort yang lumayan gitu ya. Mereka harus naik turun setiap kali mau sekolah, pulang sekolah, hingga pada akhirnya mereka ini memang minta dipindahkan kamarnya di lantai pertama saja. Tapi meskipun begitu, bekas kamar mereka yang ada di lantai 2 tersebut masih terurus ya dengan sangat baik. Dan karena memang sudah tidak digunakan lagi, pada akhirnya Andreas dan Eirin ini menjadikan bekas kamar mereka tersebut sebagai tempat untuk menyimpan mainan-mainan mereka. Dan kembali lagi ke cerita, kenapa saya menceritakan mengenai posisi 2 kamar bekas si Andreas dan juga Eirin di lantai 2? Karena pada saat itu si Andreas ini menemukan sosok si Eirin itu sudah tergeletak, sudah tertelungkup gitu ya, persis di depan kedua kamar bekas mereka tersebut. Dan waktu itu situasinya si Andreas sempat melihat bagaimana si Layla ini memukuli badannya si Eirin. Jadi dari semula si Eirin ini sempat teriak-teriakan yang didengar oleh si Andreas tadi di lantai bawah, sampai kemudian ketika Andreas naik ke lantai 2, si Eirin sudah tidak lagi bersuara. Dan semua kembali terjadi begitu cepat, sangat cepat. Saya pun yang memperhatikan dari dalam residual memory mereka tuh betul-betul kayak gak dikasih jeda untuk nafas. Pada saat itu Andreas sama sekali belum sempat untuk menolong adiknya. Sedangkan si Layla sudah terlebih dahulu melakukan cara eksekusi yang sama kepada si Eirin. Jadi si Layla menunggangi punggungnya si Eirin, kemudian kepalanya Eirin diangkat dan digorok lehernya. Dan hal yang sama juga dilakukan setelah kematian si Eirin. Darah yang berasal dari luka di lehernya si Eirin kembali ditampung oleh si Layla di dalam sebuah mangkuk kuningan. Tapi bedanya kalau menurut si Andreas ya, ketika si Eirin itu digorok lehernya, dia tidak melihat Eirin ini menggelepar. Jadi kemungkinan ketika si Eirin ini digorok lehernya oleh si Layla, dia sedang pingsan atau mungkin bahkan sudah tidak bernyawa. Andreas bilang pada saat itu dia lagi-lagi ingin menjerit sekeras mungkin dan menangis sejadi-jadinya, tapi sekali lagi dia sadar dia tidak boleh berisik. Dan Andreas bilang ketika pada akhirnya dia juga harus menyaksikan adik perempuannya diperlakukan seperti itu secara sadis, rasa marah yang ada di dalam dirinya si Andreas itu betul-betul memuncak. Dan entah keberanian dari mana pada saat itu yang tiba-tiba saja muncul di dalam dirinya si Andreas, yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik kepada si Layla. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Layla sama sekali belum menyadari kalau pada saat itu Andreas sudah muncul di belakangnya dia. Karena memang posisinya si Layla pada saat dia menaiki punggungnya si Eirin itu membelakangi si Andreas ya. Jadi pada saat itu memang Andreas dengan leluasa bisa mengerahkan tenaganya untuk melakukan sebuah tendangan kepada punggungnya si Layla sampai kemudian si Layla ini jatuh terjungkal. Dan satu hal yang perlu kalian tahu adalah meskipun usianya si Andreas pada saat itu masih sekitar 12-13 tahun, tapi secara
postur badannya, Andreas ini sudah cukup bongsor untuk anak seusia dia. Jadi tenaganya pada saat itu memang cukup besar. Terlebih lagi pada saat itu si Layla kan sama sekali nggak tahu kalau misalkan si Andreas akan menendang dia. Jadi dia belum ada persiapan. Dan ketika melihat tubuhnya si Layla ini jatuh terjungkal di atas lantai, otomatis kan senjata yang sempat dipegang sama si Layla itu lepas dari tangannya. Dan waktu itulah si Andreas dengan cepat berpikir untuk merebut senjata tersebut. Dia mengambil senjata itu dari lantai dan dia mencabik-cabikan bagian tajam dari senjata tersebut ke arah punggung dan kepala belakangnya si Layla. Layla tidak sempat melawan karena memang serangannya si Andreas tuh betul-betul acak ya. Jadi kayak cus. Dia meluapkan semua kemarahannya tuh melalui satu persatu ayunan yang dia berikan. Dan kalian nggak perlu membayangkan bagaimana kondisi tubuhnya si Layla di bagian belakang akibat serangannya si Andreas ya. Kalian pasti sudah bisa membayangkan. Yang jelas pada saat itu memang seluruh tubuhnya si Andreas pada akhirnya terkena percikan darah dari tangan, dari pakaian sampai ke wajah. Dan pada saat itu bagian tubuh dari Layla yang paling banyak diserang oleh si Andreas adalah bagian leher belakang dan juga kepala belakang. Karena memang si Layla itu kan posisinya lagi tertelungkup ya, jadi dia nggak bisa melawan. Hingga pada akhirnya si Andreas ini berhenti sendiri ketika dia merasa sudah kehabisan tenaga. Dia berhenti mencabik-cabik badan Layla menggunakan alat yang dia pegang tersebut, lalu dia duduk di lantai sambil memperhatikan hal yang baru saja dia lakukan. Dan waktu itu si Andreas sempat menangis ya. Dia duduk sambil menyangga di atas lututnya, di tangannya masih memegang senjata yang berlumuran darah. Dan dalam komunikasi kami, Andreas sempat bilang kepada saya bahwasanya pada saat itu dia sudah berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Ibaratnya apapun nanti yang akan dia lakukan ya udah nggak ada gunanya lagi. Dia sudah sendirian, semua keluarganya sudah tidak ada, semua sudah selesai. Jadi pada saat itu Andreas sudah tidak takut lagi dengan hal apapun, termasuk si Dani. Karena dia tahu persis bahwasanya si Dani masih ada di bawah. Dan kemungkinan besarnya Dani akan bertemu dengan si Andreas, cepat atau lambat. Dan atas keputusasaannya tersebutlah pada akhirnya si Andreas ini memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya. Pada saat itu si Andreas menarik rambut dari jenazahnya si Layla. Dia seret itu jasadnya si Layla ya, seret. Dari lantai 2 kemudian menuruni satu persatu anak tangga menuju lantai pertama. Dan waktu itu kata Andreas jantungnya sudah berdebar cepat karena dia tahu, dia sangat yakin bahwa tidak lama lagi Dani pasti akan muncul di hadapan dia. Kalian bayangkan aja dulu suara bagaimana jasadnya si Layla pada saat itu diseret menuruni tangga tersebut. Hingga pada akhirnya beberapa anak tangga lagi sebelum sampai di lantai dasar, tiba-tiba saja si Andreas berhenti karena dia mulai mendengarkan ada suara langkah kaki seseorang yang mulai mendekat ke arah dia. Andreas yakin itu adalah Dani. Jadi pada saat itu dia diam, dia berhenti, tapi posisi tangannya masih memegang rambutnya si Layla. Dia sengaja ingin menunjukkan kepada Dani bahwasanya pada saat itu dia berhasil mengalahkan si Layla. Dan dugaan Andreas pada saat itu benar ya. Tidak lama setelahnya, setelah menunggu beberapa menit, pada akhirnya Dani betul-betul berdiri di hadapannya. Jadi waktu itu situasinya si Andreas bersama jasad Layla yang dia seret itu ya, berdiri di anak tangga. Jadi mungkin sekitar 4 atau 5 anak tangga lagi sebelum sampai ke lantai dasar. Sementara kalau si Dani itu memang berdiri di depan posisi tangga itu ada. Jadi mereka saling berhadapan seperti ini. Dan hal pertama yang langsung dilihat oleh Dani pada saat itu tentu saja keberadaan istrinya yang sudah menjadi mayat. Mengenaskannya adalah mayat tersebut berdarah-darah dan berada dalam seretan dari anak yang usianya masih 12-13 tahunan. Itu yang kemudian mungkin membuat si Dani ini kayak ngerasa nggak percaya, shock, dan marah. Dan waktu itu Andreas bilang dia tidak melakukan hal apapun. Karena dia tahu apapun yang dia lakukan yaitu tidak akan bisa menyelamatkan hidup dia. Tapi setidaknya dia sudah merasa puas karena dia merasa sudah berhasil membalaskan sedikit dendamnya kepada orang yang sudah menghabisi semua anggota keluarganya. Dan hal pertama yang pada saat itu dilakukan oleh si Dani adalah menarik tangannya si Andreas. Sampai kemudian rambut si Layla yang sebelumnya ditarik oleh si Andreas juga itu terlepas. Dani kemudian mendorong si Andreas agak jauh gitu ya. Sampai kemudian si Andreas ini jatuhnya tuh tersungkur. Sampai bagian kening sama hidungnya ini kegesek di lantai dan luka berdarah gitu loh, yang kulitnya lupas. Dan pada saat itu untuk sesaat si Dani ini kayak tidak memperdulikan keberadaannya si Andreas. Jadi pada saat itu si Dani ini lebih memilih untuk menangisi kematian istrinya. Dia memeluk si istrinya sebentar yang waktu itu
posisi jasadnya itu masih melintang di tangga ya. Dia menciumi wajahnya si Laila yang sudah berdarah-darah. Dan situasi mengharu biru yang terjadi di antara si Dani dan juga almarhumah istrinya pada saat itu terjadi mungkin sekitar 3-4 menitan. Si Dani nangis meraung-raung sambil ngusap-ngusap rambut istrinya gitu kan ya. Dan barulah beberapa menit kemudian ketika si Dani ini sudah merasa jauh lebih tenang gitu ya, dia sudah mulai bisa menerima kenyataan yang terjadi di sekitar dia. Pada saat itulah si Dani kemudian mengarahkan pandangannya kembali ke arah Andreas. Dan Andreas bilang pada saat dia melihat bagaimana sorot mata Dani yang tertuju ke arahnya, Andreas sudah tahu bahwasanya itu adalah detik-detik terakhir dia hidup di dunia. Jadi pada saat itu si Dani ini berusaha untuk lompat ke arahnya si Andreas dan mencekik lehernya si Andreas. Waktu itu Andreas sempat melawan, dia berusaha untuk menggigit tangan pamannya tersebut beberapa kali. Dan Dani sempat merasa kesakitan. Cengkraman tangannya beberapa kali sempat lepas. Kemudian si Andreas lari tapi kembali tertangkap. Dan ketika kemudian si Andreas ini kembali tertangkap, itu posisinya ada di ruangan antara ruangan tengah menuju ruangan depan ya. Dan Andreas ini posisinya jatuh tertelungkup, kemudian kakinya ditarik oleh si Dani. Dan pada saat itu si Dani juga melakukan hal yang sama kepada si Andreas dalam hal mengeksekusi. Jadi dia menggunakan senjatanya untuk menggorok lehernya si Andreas. Tapi bedanya pada saat itu si Dani ini sama sekali tidak mengambil setetes pun darah yang menetes dari lukanya si Andreas. Andreas juga nggak tahu kenapa. Dan ajaibnya pada saat itu si Andreas memang tidak langsung meninggal dunia meskipun lehernya digorok oleh si Dani. Jadi dia masih memiliki waktu sekitar 5-6 menit untuk menyaksikan kejadian selanjutnya yang terjadi di sekitarnya dia. Jadi posisinya pada saat itu residual memory dia tuh kayak masih merekam. Otak dia masih bekerja. Andreas bahkan masih ingat sekali ketika kemudian dia selesai digorok gitu ya. Dia digeletakin begitu aja di ruangan tersebut. Karena mungkin si Dani juga meyakini kalau tidak lama lagi si Andreas ini pasti akan meninggal dunia. Nah pada saat itu Andreas bercerita dalam posisi dia tertelungkup seperti ini gitu. Leher dia sudah terluka, darah sudah menggenang di mana-mana, baju dia sudah terasa basah. Dia melihat bagaimana si Dani ini pada akhirnya melangkah keluar dari rumah dia. Dan ini kan keluar dari pintu depannya. Dan pintu depan tersebut itu dibiarkan terbuka oleh si Dani. Nah ketika si Dani membuka pintu tersebut, si Andreas melihat bagaimana si Delilah ini menghampiri si Dani kayak kuda yang lagi ngamuk gitu loh, kayak ngeringkik. Kemungkinan besar si Delilah mungkin memiliki feeling bahwasanya pada saat itu keluarganya sudah dijahati kan sama si Dani. Jadi dia kayak ngelawan si Dani. Dan kata Andreas, pada saat itu dia juga sempat menyaksikan bagaimana Dani sempat melukai kuda kesayangan keluarganya, yaitu Delilah. Hal pertama yang dilakukan oleh Dani pada saat itu adalah menusukkan senjatanya tersebut ke bagian leher Delilah berkali-kali, sampai kuda tersebut itu kayak meringkik kesakitan dan pada akhirnya roboh di tanah. Dan tidak hanya sampai di sana, mungkin untuk melampiaskan rasa kesalnya juga, si Dani ini menyembelih leher Delilah. Jadi kuda tersebut yang lehernya tebal, itu disembelih sama si Dani menggunakan senjata yang sama. Karena memang senjata yang dimiliki oleh si Dani itu kan kayak besi panjang ya, dan bagian pinggirnya itu tajam. Jadi untuk menyembelih sesuatu itu perkara yang mudah bagi dia. Dan Andreas bilang ketika dia melihat si Delilah pada akhirnya berhenti meringkik, dia menangis. Andreas nangis, maksudnya kayak ya ampun, sampai kuda saya pun gak dikasih hidup sama paman. Kuda yang gak punya salah apa-apa, kuda yang cuma ngerasa keluarganya disakiti oleh orang jahat, ikut dihabisi oleh si Dani. Jadi Andreas tuh marah sekali. Dan ketika si Andreas ini sudah tidak lagi mendengar ada suara siapapun di sekitar dia, Delilah sudah berhenti meringkik, keluarganya juga sudah pada tiada semua kan. Pada saat itu pandangan mata si Andreas sudah mulai kabur, nafasnya sudah mulai sulit, kayak udah mulai nyangkut. Disitulah kemudian si Andreas ini sempat bicara satu hal yang kemudian membuat saya cukup merasa terharu. Jadi ketika si Andreas ini merasa mungkin waktunya sudah tidak lama lagi, sambil memandang ke arah depan, ke halaman, di mana pintu utama tidak ditutup, waktu itu Andreas hanya bisa melihat sebagian badan dari Delilah saja. Jadi kuda kesayangannya itu posisinya sudah jatuh gitu ya di tanah, yang kelihatan tuh hanya dari bagian perut ke bagian buntutnya aja. Nah pada saat itulah si Andreas berbisik di dalam hatinya, dia berusaha untuk tersenyum meski ada air mata yang keluar dari bola matanya. Waktu itu Andreas bilang gini, Delilah, temani aku yuk, kita pergi sama-sama. Dan ya selesai sudah cerita ini melalui residual memorinya si Andreas dan juga Erin. Pada akhirnya selesai sudah cerita mereka semua dari berbagai sisi ya. Saya harap cerita mereka ini bisa membawa pembelajaran
yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan khususnya untuk Eirin dan juga Andreas, mereka betul-betul adalah dua anak-anak yang sama sekali tidak mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga mereka pada saat itu. Mereka berdua murni hanyalah korban dari kejahatan orang-orang dewasa. Di akhir kisah mereka ini saya ingin menjelaskan sedikit curahan hati mereka ya, yang berhubungan dengan alasan kenapa sampai saat ini mereka masih berada di rumah tersebut. Semua hal tersebut diakibatkan karena semata-mata mereka masih belum ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka masih belum bisa melupakan kemarahan mereka. Bahkan sampai detik ini mereka masih berpikir bahwa mereka adalah keluarga yang belum meninggal dunia. Mereka masih ingin mencari di mana keberadaan Layla dan Dani untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada mereka. Jadi memang sampai sedalam itu rasa keduniawian yang masih menyangkut di dalam hati dari keempat anggota keluarga gaib ini. Dan itu sama sekali tidak bisa kita rubah, karena itu memang betul-betul datangnya dari diri mereka sendiri. Dan selain karena perasaan mereka yang memang belum bisa mereka lepaskan, salah satu alasan terkuat kenapa mereka berempat masih berada di dalam rumah tersebut dan belum bisa melepaskan satu sama lainnya adalah karena memang secara sengaja mereka disegel keberadaannya di sana. Karena satu dan lain hal yang mereka sendiri tidak pahami itu apa, mereka terkunci di dalam rumah tersebut secara energi. Dan pasti kalian akan merasakan tersegel oleh hal apa yang membuat mereka terkunci di sana. Dan kemungkinan besar hal tersebut akan bisa kita ketahui melalui cerita dalam versinya si Layla. Tapi sekali lagi, kasih saya waktu untuk bisa mengulik ceritanya si Layla sampai sangat detail. Dan saya harap kalian mengerti bahwasanya sosok yang saya ajak berkomunikasi ini adalah makhluk gaib, sayang. Jadi saya tidak bisa menentukan cepat atau lambatnya, kapan mereka mau atau tidaknya, apakah energi saya mencukupi atau tidak. Cukup doakan kalau semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman-aman saja. Oke? Tidak pernah ada yang tahu bagaimana kemudian kelanjutan jasad-jasad dari keempat anggota keluarga gaib tersebut diperlakukan. Apakah mereka dikubur ataukah mereka dibiarkan begitu saja? Tidak ada yang tahu pastinya. Tapi menurut Mang Andi selaku pemilik cerita ya, mengatakan bahwasanya dulu dari kakek-kakek buyutnya gitulah ya, kan sering ada cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, mengatakan bahwasanya kemungkinan besar jenazah dari keempat orang tersebut yang memang dibiarkan begitu saja di dalam rumah itu sampai lapuk seiring berjalannya waktu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya sebelum si Dani itu pergi dari rumah tersebut, setelah si Andreas ini posisinya sudah meninggal dunia ya, Dani ini mengumpulkan keempat jenazah tadi menjadi satu dan dikunci di dalam basement. Tapi sekali lagi tidak ada yang pernah tahu bagaimana kepastiannya. Karena memang dari setiap anggota keluarga gaib tersebut yang kemudian meninggal dunia, residual memori mereka berhenti merekam dan mereka sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dan sedikit informasi saja untuk kalian bahwasanya rumah peninggalan Evan dan juga Airen itu sempat kosong cukup lama dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut, mungkin karena rumor-rumor juga yang sempat beredar di sana. Dan saya juga tidak tahu pasti apa yang kemudian terjadi pada diri Dani, apakah dia tertangkap atas tindakan kriminalnya pada tahun tersebut, ataukah dia berhasil melarikan diri, atau bagaimana saya tidak tahu. Hanya saja tanpa saya ketahui prosesnya bagaimana, karena rumah tersebut kosong cukup lama, dan tidak ada pihak ahli waris dari keluarganya si Evan yang menuntut keberadaan rumah tersebut, pada akhirnya waktu itu rumah mereka ini sempat dijadikan aset oleh negara, jadi diambil alih oleh negara. Menurut cerita kakek buyutnya Mang Andi pada saat itu, pernah satu kali orang pemerintahan gitu ya, kayak karyawan-karyawan pemerintahannya gitulah ya, membuka kembali rumah tersebut dengan maksud untuk membersihkan, untuk merawat, agar suatu hari misalkan kalau ada yang berniat untuk membeli bisa dijual. Tapi menurut cerita yang didengarkan oleh Mang Andi pada saat itu dari kakek buyutnya, orang-orang pemerintahan yang pada saat itu membuka rumah itu untuk pertama kalinya setelah kosong puluhan tahun, ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, entah apa yang terjadi di dalam sana, hingga kemudian orang-orang pemerintahan tersebut keluar dari rumah itu dan tidak pernah lagi kembali ke sana. Rumah tersebut tetap dibiarkan kosong dan terbengkalai hampir 1 dekade lamanya.
Dan waktu itu rumah tersebut betul-betul ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, sama pohon-pohon besar yang daun-daun merambat. Pokoknya betul-betul nggak keurus lah. Dan barulah beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang keluarga Belanda juga, itu melihat rumah tersebut dan merasa tertarik untuk beli. Waktu itu mereka sama sekali tidak mengetahui latar belakang yang terjadi di rumah tersebut, karena memang nggak ada satupun orang yang bercerita kepada mereka. Hingga akhirnya rumah itu dibeli, kemudian dibersihin lah ya, dipugar bagian-bagian rusaknya. Dan pada saat itu menurut ceritanya Mang Andi lagi melalui kakek buyutnya pada saat itu, keluarga Belanda tersebut sempat tinggal di rumah itu setelah dibersihkan, setelah direnovasi apa adanya. Tapi ketika mereka tinggal di sana, mereka ini sering mengalami mimpi-mimpi buruk tentang pembunuhan. Dan karena hal tersebutlah mereka ini sempat melakukan beberapa kali pembersihan terhadap rumah itu. Pembersihan secara secara spiritual ya. Karena mereka waktu itu kan beragama Katolik. Jadi mereka itu memanggil istilahnya kayak pastor gitu ya. Tapi ternyata meskipun sudah berkali-kali dilakukan pembersihan, mimpi buruk tersebut selalu ada. Pokoknya hal-hal yang mistis itu kayak selalu meneror keluarga mereka. Pada akhirnya rumah tersebut ditinggalkanlah oleh keluarga Belanda itu. Mereka pindah nih dari sana. Mereka memilih untuk tinggal di rumah yang lain. Tapi rumah tersebut tetap menjadi milik mereka. Mereka tidak menjual ke siapapun. Dan sebagai informasi saja, rumah tersebut bagian basementnya ketika pertama kali dibeli oleh keluarga Belanda baru tersebut ya, itu memang sudah ditutup oleh mereka. Karena mereka merasa basement yang ada di rumah itu seperti menghadirkan aura yang membuat mereka itu kayak ngerasa merinding kalau di rumah. Jadi usaha mereka pada saat itu untuk bisa tinggal di rumah tersebut dengan nyaman, sebenarnya nggak main-main juga. Basement sudah ditutup, beberapa kali melakukan pembersihan, tapi ya mungkin memang energi yang berada di dalam rumah tersebut terlalu kuat, tidak bisa untuk disingkirkan, hingga pada akhirnya mereka lah yang mengalah. Dan semenjak saat itulah keluarga Belanda tersebut kemudian mempekerjakan seseorang yang bertugas untuk membersihkan dan merawat rumah tersebut dengan baik. Jadi mereka memang menginginkan di dalam rumah tersebut harus bersih, harus rapi, seolah-olah memang ada keluarga yang ada di sana. Karena mereka sendiri menjadi saksi ketika mereka tinggal di rumah tersebut, ada keluarga lain yang berdampingan hidup dengan mereka, yaitu keluarga gaib tadi. Dan kenapa penjaga rumah tersebut harus berasal dari satu garis turunan darah? Karena memang dulunya sudah terbukti, setiap kali digantikan dengan penjaga lain yang tidak berasal dari satu turunan darah, itu nggak akan pernah berhasil, nggak akan pernah bisa bekerja di sana dalam waktu yang lama. Nah, sejak saat itulah makanya diputuskan setiap kali yang bekerja di sana harus berdasarkan garis keturunan. Dan ya selesai sudah keseluruhan kisah dari berbagai point of view miliknya Evan, Irene, Andreas, dan juga Eirin. Saya harap dari semua kisah-kisah mereka ini kita bisa mengambil pembelajaran agar kita ini bisa lebih berhati-hati dalam kehidupan. Dan tidak lupa saya juga memohon kepada kalian yang sudah mendengar kisah mereka berempat untuk bisa melantunkan doa kepada mereka ya. Karena sejujurnya saya merasa mereka ini sebenarnya sudah berhak untuk sirna, untuk menemukan jalan mereka yang damai, untuk menanti proses mereka selanjutnya. Saya hanya ingin mereka ini bisa melepaskan rasa marahnya mereka, rasa dendamnya mereka, karena memang sebenarnya hal tersebut udah gak ada gunanya. Karena saya sangat percaya kalau doa-doa itu energinya sangat besar dan pasti bisa mengalahkan energi apapun yang pada akhirnya membuat mereka berempat tersegel di rumah tersebut. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan ceritanya sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan ceritanya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Insya Allah kalau saya ada kesempatan, ada umur, ada kesehatan, kita akan membahas kisahnya si Laila juga ya, untuk melengkapi puzzle dari cerita ini. Sampai jumpa, sehat selalu kalian. Wassalamualaikum.